Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ini menjelaskan tentang tuberkulosis. Nah, di mana anggotanya sebagai berikut. Materi pertama yaitu definisi tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri ini dapat memengaruhi bagian tubuh lainnya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru-paru dibedakan dengan TBC biasa. Pada tuberkulosis biasa, bakteri hanya menyerang paru-paru, sementara itu ketika bakteri menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang sendi, kelenjar getah bening, atau selaput otak, kondisi disebut dinamakan dengan tuberkulosis ekstra paru. Selanjutnya, penyebab dari tuberkulosis. Tuberkulosis terjadi karena bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar di udara melalui samburan air liur dari batu atau bersin dari pengidap TBC. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya yaitu alur penularan tuberkulosis. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu paparan dan infeksi. Jadi penyakit tuberkulosis atau yang biasa dikenal TBC ini ditularkan melalui udara pada saat si penderita TBC aktif batuk ataupun bersin. Bakterinya yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis akan masuk ke dalam paru-paru orang lain yang menghirup udara yang mengandung bakteri tersebut. Selanjutnya, bakteri akan mulai berkembang biak di dalam paru-paru. Kemudian untuk yang kedua yaitu sistem pertahanan tubuh. Pada tahap awal, sistem kekebalan tubuh biasanya dapat menghentikan pertumbuhan bakteri TBC. Sel-sel darah putih akan mengurung bakteri di dalam struktur seperti benjolan yang disebut granuloma. Pada tahap ini, orang yang terinfeksi belum menunjukkan gejala apapun. Dan yang ketiga ialah TBC laten. Maksudnya, jika sistem kekebalan tubuh berhasil mengurung bakteri, orang yang terinfeksi akan berada di dalam kondisi TBC laten. Bakteri tetap hidup di dalam tubuh, tetapi bedanya si bakteri ini tidak berkembang biak dan tidak menimbulkan gejala apapun. Namun, sewaktu-waktu lama-kelamaan bakteri ini dapat kembali aktif jika sistem kekebalan tubuh dari seseorang tersebut melemah. Yang keempat ada TBC aktif. Pada sebagian orang, sistem kekebalan tubuh tidak dapat menghentikan pertumbuhan bakteri. Bakteri akan terus berkembang biak dan menyebabkan kerusakan paru-paru. Dan pada tahap TBC aktif ini, orang yang terinfeksi akan mulai menunjukkan gejala seperti batuk, demam, berat badan menurun, ataupun kondisi fisik yang melemah. Dan yang selanjutnya yaitu ada penularan. Jadi, orang yang TBC aktif tadi dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain, baik itu melalui batuk ataupun bersin. Bakteri yang keluar bersama percikan air liur akan masuk ke dalam paru-paru orang lain ataupun dapat menginfeksi mereka. Dan yang terakhir ada bagian pengobatan. TBC ini dapat disembuhkan dengan beberapa jenis obat anti-TBC yang diminum secara rutin selama beberapa bulan. Dan setahu saya yaitu 6 bulan. Pengobatan yang tidak tuntas ataupun tidak teratur dapat menyebabkan resistensi bakteri terhadap obat, sehingga pengobatan menjadi lebih sulit. Nah, jadi diharapkan bagi yang penderita TBC ini untuk meminum obat dari dokter secara teratur selama beberapa bulan yang telah disuruh oleh dokter. Jika tidak melakukan hal tersebut, mungkin akan menyebabkan resistensi terhadap obat. Dan materi selanjutnya ialah etiologi. Etiologi dari penyakit tuberkulosis atau TB ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan bakteri yang berbentuk batang, bersifat aerob dan tidak berspora. Jadi bakteri ini termasuk kelompok Mycobacterium, di mana terdapat spesies lain yang juga dapat membentuk penyakit tuberkulosis, seperti Mycobacterium bovis ataupun Mycobacterium africanum. Penularan penyakit TB ini dapat terjadi melalui droplet ataupun percikan air ludah yang dihasilkan saat penderita TB aktif batuk, bersin, ataupun berbicara. Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini akan terhirup oleh orang lain yang nantinya akan masuk ke dalam paru-paru. Selain melalui droplet ataupun percikan ludah tadi,
Penularan TB juga dapat terjadi melalui mengkonsumsi susu ataupun produk olahan susu yang berasal dari hewan yang terinfeksi TB. Setelah terpapar bakteri TB, sebagian besar orang akan mengembangkan respon imun yang mampu untuk mengendalikan infeksi. Pada sebagian orang, bakteri TB ini akan tetap berada di dalam bentuk tubuh, dalam bentuk laten, dan tidak menyebabkan gejala apapun. Namun pada suatu kondisi tertentu, seperti penurunan sistem kekebalan tubuh, maka bakteri TB dapat reaktif ataupun dapat menyebabkan penyakit TB aktif. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko reaktivasi dari TB ini, misalkan orang yang sudah lanjut usia, malnutrisi, diabetes, penggunaan obat-obatan imunosupresan, kemudian infeksi HIV, dan kondisi lain yang mungkin dapat menyebabkan penurunan sistem imun tubuh. Selain itu, paparan ulang terhadap bakteri TB juga dapat menyebabkan reaktivasi penyakit. Setelah si bakteri TB tadi masuk ke dalam tubuh, bakteri tersebut akan menginfeksi sel-sel imun di paru-paru, terutama di makrofag. Bakteri TB memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan bahkan bereplikasi di dalam makrofag. Hal ini dapat menyebabkan infeksi menyebar ke bagian-bagian yang lain. Penyakit TB ini dapat menyerang berbagai organ tubuh, tapi lebih sering menyerang paru-paru. Selain paru-paru, TB juga dapat menyerang organ lain seperti kelenjar getah bening, tulang, ginjal, ataupun sistem syaraf. Materi selanjutnya itu tentang pencegahan dan penanggulangan TB. Ada beberapa cara untuk mencegah dan menanggulangi TB. Yang pertama itu si penderita menutup mulut saat batuk dan mengeluarkan lendir. Yang kedua itu ada vaksin BCG, di mana vaksin ini yang disetujui untuk mencegah TB, tapi vaksin ini juga tidak sepenuhnya mencegah infeksi primer atau reaktivasi TB paru laten. Lalu yang ketiga ada penyuluhan TB. Nah, di mana penyuluhan ini bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan masyarakat. Lalu yang keempat ada disinfeksi, mencuci tangan dan kebersihan yang ketat, lalu ventilasi dan paparan sinar matahari yang baik. Lalu yang kelima, bisa dengan melakukan tes TB pada anggota keluarga yang positif ronsen. Misalnya, jika negatif harus diulang setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Yang terakhir, itu pastikan untuk minum obat anti TB selama 6 bulan berturut-turut. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.